baiklah di sini kita akan membahas tentang fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Fotosintesis ini mempunyai dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reaksi terang, di mana reaksi terang ini terjadi dengan dua tahap, yaitu siklik dan non-siklik. Yang pertama kita membahas tentang non-siklik. Di sini terdapat bagiannya, yaitu ada fotosistem. Fotosistem ini merupakan pusat reaksi terang, yaitu yang bekerja untuk menyerap energi matahari. Ketika cahaya matahari datang, maka fotosistem akan menarik energi cahaya matahari dan melepas elektronnya, sehingga ditangkap oleh akseptor primer. Dari akseptor primer, elektron akan dilepaskan dan ditangkap oleh feridoksin yang disingkat dengan FD. Dari feridoksin, elektron akan dilepas dan ditangkap kembali oleh NADP plus reduktase. Nah, pada NADP ini, dia akan menangkap elektron dan menggunakannya untuk membentuk NADPH. Kemudian, kita lanjut ke fotosistem 2. Seperti yang terjadi pada fotosistem 1 juga, ketika cahaya matahari datang, maka fotosistem akan menangkap energi dan melepas elektron. Elektron akan ditangkap oleh akseptor primer, yang kemudian dilepas dan ditangkap oleh plastoquinin. Plastoquinon akan melepas elektron dan ditangkap kembali oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom melepas elektron dan ditangkap kembali oleh plastocyanin. Nah, pada fotosistem 1, karena dia sudah melepaskan 2 elektron, maka di fotosistem 1 telah kekurangan 2 elektron. Nah, bagaimana cara menutupi kekurangan elektron ini? Maka elektron yang dari plastocyanin itu akan dilepas ke fotosistem 1, sehingga elektron pada fotosistem 1 telah terpenuhi. Pada saat elektron dilepas, pada saat elektron berjalan dari akseptor primer hingga plastocyanin, itu akan mengeluarkan energi sehingga terbentuk ATP. Nah, bagaimana dengan fotosistem 2? Pada saat dia melepas elektron, maka di fotosistem 2 juga kekurangan elektron. Nah, itu akan ditutupi oleh molekul H2O. Molekul H2O akan memberikan elektron ke fotosistem 2. Nah, pada saat H2O ini memberikan elektron pada fotosistem 2, maka H2O akan terpecah menjadi H+ dengan O2, sehingga pada fotosintesis, bahan yang digunakan itu ada oksigen. Yang dihasilkan itu ada oksigen. Nah, itu terbentuk pada saat reaksi terang. Nah, ATP dan NADH inilah yang digunakan untuk reaksi gelap. Bahan yang akan digunakan untuk reaksi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses pengubahan CO2 dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang akan digunakan untuk membentuk glukosa. Yang kita ketahui pada proses fotosintesis terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang yang menghasilkan ATP dan juga NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahap fiksasi, tahap reduksi, dan juga tahap degenerasi. Yang pertama, tahap fiksasi, 3 molekul CO2 disatukan dengan 3 molekul ribolosa bifosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Tahap ini dibantu oleh enzim Rubisco, yang mana enzim Rubisco adalah enzim yang paling melimpah yang ada pada kloroplas.
Tahap ini disebut juga dengan tahap fiksasi. Selanjutnya, 6 molekul 3-fosfogliserat akan dirubah menjadi 6 gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan ATP dan juga NADPH. Tahap ini membutuhkan 6 ATP, yang mana ketika ATP digunakan maka sisanya menjadi ADP. Selanjutnya NADPH, ketika NADPH digunakan maka sisanya menjadi NADP+ dengan H+. Tahap ini disebut juga dengan tahap reduksi. Selanjutnya, 6 gliseraldehida 3-fosfat akan mengeluarkan satu molekul sebagai hasil dari reaksi gelap. Sisanya menjadi 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat yang akan diubah oleh serangkaian reaksi menjadi 3 molekul ribolosa bifosfat dengan bantuan ATP, yakni sebanyak 3 dengan sisa ADP. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap regenerasi. Poin pentingnya di sini adalah ketika 6 gliseraldehida 3-fosfat mengeluarkan satu molekul sebagai hasil reaksi gelap. 1 gliseraldehida 3-fosfat merupakan hasil dari sekali reaksi gelap yang akan dibuat menjadi glukosa. Namun di sini untuk menghasilkan satu molekul glukosa dibutuhkan 2 gliseraldehida 3-fosfat. Kesimpulannya, jadi untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanaman C3. Nah, ketika menjalani proses fotosintesis, tanaman C3 dapat memasukkan secara langsung karbon dioksida ke dalam siklus Calvin. Nah, pada struktur kloroplast ini, itu bersifat homogen, serta punya peran penting yang sangat penting terhadap sistem metabolisme. Selain itu, tanaman C3 juga mempunyai kemampuan untuk melakukan fotorespirasi rendah, karena tidak butuh energi dalam fiksasi yang sudah dilakukan. Namun, pada sisi yang lain, C3 juga dapat kehilangan karbon sebanyak 20%. Nah, pada siklus Calvin, hal ini dikarenakan adanya radiasi, sehingga tanaman C3 juga bisa dimasukkan dalam keluarga filogenik. Pada proses fotosintesis, tanaman C3 RUDP akan mengikuti CO2, kemudian diubah jadi senyawa organik C6 yang sifatnya tidak stabil. Setelah itu, senyawa organik C6 tersebut akan dirubah lagi menjadi glukosa. Nah, menjadi glukosa yang memakai 12 NADPH dan 10 ATP. Baiklah, selanjutnya adalah tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang pada reaksi gelapnya menghasilkan senyawa yang beratom 4C. Untuk awalnya, yaitu CO2 yang akan diikat oleh PEP, fosfoenolpirufat. Nah, CO2 diikat oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Setelah itu, hasilnya adalah OAA, yaitu asam oksaloasetat yang memiliki atom C-nya itu 4. Dan kemudian asam oksaloasetat akan diubah menjadi malat atau asam malat. Nah, dari asam malat ini akan mengalami sebuah dekarboksilasi, yang mana dekarboksilasi ini adalah menjadi asam pirufat. Seperti yang kita ketahui, asam pirufat ini memiliki atom C-nya itu ada 3. Nah, kemudian mana atom C1 yang tersisa, yaitu dia akan mengalami dekarboksilasi tadi dan akan memasuki siklus Calvin, atau atom C-nya tadi diubah menjadi CO2. CO2 akan memasuki siklus Calvin. Dan hasil akhir dari siklus Calvin adalah glukosa. Nah, itu tadi dengan bantuan enzim PEP yang mengubah CO2 menjadi OAA dan kemudian mengalami dekarboksilasi saat memasuki malat, yaitu akan menjadi asam pirufat yang atom C-nya itu 3 dan atom C yang berlebih 1 itu akan diubah menjadi CO2, yang mana CO2 akan memasuki siklus Calvin dan akan menghasilkan glukosa. Nah, pada mesofil daun, reaksi gelap yang terjadi itu dinamakan dengan siklus Hakluyt. Apa? Siklus Hakluyt. Nah, untuk CO2 atom C yang dari asam pirufat satunya itu diubah menjadi CO2, itu akan memasuki yang namanya siklus Calvin. Nah, tumbuhan C4 pada kondisi lingkungan CO2 rendah pun dia tidak masalah, tidak akan terjadi fotorespirasi. Jadi, ada dua yang digunakan dari siklus mesofil daun dan sel-sel sarang bekas pengangkut, yaitu siklus Hakluyt dan siklus Calvin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan CAM, di mana tumbuhan CAM ini reaksinya terjadi pada malam hari dan siang hari. Nah, tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil. Contoh tumbuhan yang melakukan CAM ini yaitu kaktus dan nanas. Nah, pada malam hari, stomata akan membuka sehingga CO2 bisa masuk pada jaringan tumbuhan.
CO2 yang masuk ini nanti akan dibantu oleh enzim PEP atau enzim fosfoenopirufat. Kemudian, enzim PEP ini akan mengubah menjadi oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Oksaloasetat ini kemudian nantinya akan dirubah lagi menjadi malat, di mana malat ini juga mempunyai 4 atom karbon. Nah, malat yang dihasilkan akan disimpan terlebih dahulu di vakuola sampai pagi hari. Jadi, malat yang dihasilkan ini tidak akan digunakan dulu hingga pagi hari. Kemudian, malat yang terbentuk akan dipecah menjadi asam pirufat dan CO2, di mana asam pirufat ini nanti akan menghasilkan ATP yang dihasilkan oleh ADP. Kemudian membentuk PEP kembali. Nah, CO2 yang terbentuk ini nanti akan memasuki siklus Krebs. Nah, kemudian CO2 yang terbentuk ini akan memasuki siklus Kelvin, di mana RuBP ini akan difiksasi menjadi PGA, kemudian membentuk F-triosa. Lalu F-triosa ini nantinya akan membentuk karbohidrat. Nah, inilah tadi rangkaian dari proses CAM. Semoga membantu.